peci, ada nggak dosanya? Orangnya apalagi lama datang, apa datang cepat pulang, banyak dosanya. Semua kita punya dosa. Nih, yang ngomong ini, Ustaz Munsai, punya dosa nggak? Kompak ini ya. Punya dosa saya Pak. Kita ini demi Allah kita semua punya dosa. Hanya saja aib kita sekarang sedang ditutup. Kalau Allah bukakan sedikit saja aib sama diri kita, jangankan untuk bertemu saudara kita, keluar rumah pun tidak akan sanggup kita. Maka orang kalau aibnya mau dijaga oleh Allah, tolong jaga aib saudaranya. Jangan hidup ini mana gajah di pelupuk mata dia tak nampak, tapi semut di seberang lautan dia nampak. Jangan hidup macam begitu. Dia baru sampai nilai persatuan dan kesatuan hari kiamat. Sangka buruk kita sama orang lain. Betul itu? Betul itu? Betul tutup doa ini. Kenapa di acara silaturahim ini Ustaz harus ada sholawat Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah menurut salawat, malaikat baru kita disebut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Orang-orang yang beriman, kata Allah, salawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar salawat. Maka Allah memerintahkan kita salawat itu bukan hanya sekadar perintah, tapi perintahnya juga dilaksanakan bahkan para malaikat itu. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau malam ini kita ditanya Ustaz, ya Allah sama malaikat sekarang ngapain kira-kira? Ngapain Bu? Ngapain? Salat. Kok tahu Ustaz Allah dan para malaikat malam ini salawat? Karena bunyi ayatnya yang ngomong. Mana bunyi ayat yang ngomong? Yusalluna, dalam kaidah bahasa kalimat yusalluna bermakna fi'lul mudhari, artinya kata kerja yang sedang berjalan. Berarti kata kerja itu sedang berlangsung. Macam akulah sekarang. Aku sekarang sedang ngapain? Ngapain? Berdiri. Ngapain aku ini? Bercakap. Benar kan? Ini kan sedang berlangsung, betul ya? Kenapa? Yusalluna itu bentuk fi'il mudhari, berarti sedang berlangsung salawat itu. Maka kita orang yang beriman ini disuruh banyakin salawat. Kenapa? Dengan salawat itu nanti ketika kau mati di dalam kuburmu, terang kuburmu itu. Tapi Ustaz, apa? Aku ikut Mekah Ustaz. Umpama ada di sini yang dibilang Ustaz jangan kali main Mekah. Gak usah tembak-tembak, tembak aku aja jawab dulu. Makan tahu kan? Yang dari kereta itu, yang dari Versa itu, lebaran sel, pakai masker, pakai helm-helmnya kan ada bunyi cetek-cetek itu. Yang datang dari pintu depan, mau lari dari pintu belakang, ditunggu pintu belakang, mau lari dari pintu depan. Pintu depan dijaga, mau dalam rumah tak keluar mati, gak ada kan? Ada model begitu orang situ gitu? Ada Bu?
daripada memakan waktu. Yakin. Bang Arif Muhammad, Bang Beti, silakan masuk Pak. Oh, kata Bang Beti, oh iya nak, Bang Beti dulu di sana. Coba Bang Arif. Sampai Pak Wakil Kalimantan. Luar biasa. Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Luar biasa. Konten kreator luar biasa, artis luar biasa. Tapi beliau tetap rendah hati orang Indonesia. Amin. Baik insyaallah. Makin banyak saya pernah berjumpa beliau. Jarot aja jadi. Apa kata udah tahu? Maka malam ini kita bersolawat tadi bersama-sama dengan al-hijazi solawat. Supaya apa Bu? Andai kata kita wafat, di dalam kubur kita terang. Bangkit dari kubur, wajah kita terang. Kenapa Ustaz? Karena orang yang ahli solawat, begitu bangkit dari kuburnya, cerah wajahnya, maka ketika itu baginda Nabi akan tanda dengan kita. Amin. Hari ini kan kita ngaku-ngaku. Aku tahu Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah. Awak mengakui beliau sebagai Rasulullah. Tapi pertanyaannya, sudahkah beliau mengakui kita sebagai umat? Dan begitu pertanyaannya. Betul. Tapi Ustaz, apa? Nabi ketika wafat, beliau yang disebut umatku. Memang umatku. Tapi umat yang bagaimana? Kan ini Pak. Kita ini tahunya cuma mengaku-ngaku, padahal tak diakui. Kenal Rasulullah, kenal Khalillah. Apa? Belum tentu kenal dia. Umpama, tanya lagi. Kalau tanya, siapa Presiden Indonesia? Kenal Pak Prabowo? Siapa Presiden Indonesia? Sekarang pertanyaannya dibalik. Pak Prabowo kenal sendiri. Iya. Awal hari ini ngaku-ngaku. Kita ngaku umat Muhammad, tapi belum tentu Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Kalau apa? Kita tak lazim bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaku lagi tak hidup ini. Maka lazimkan bersolawat. Nabi malam di Maut, Rasulullah waktu malam ini, beliau itu laporan sama Allah. Ya Allah, pandang umatku itu ya Allah. Umat yang mana wahai kekasih Muhammad? Umatku yang malam ini sedang berada di Masjid Agung Bintaiyah. Maka yang di dalam dilaporkan sama Rasulullah. Sebut satu namanya disebut. Yang di dalam. Tapi di luar Ustaz, wah itu tak tahu lah bukan. Malah cerita. Ini disebut satu-satu sama Rasulullah. Pertanyaannya, Ustaz, iya, kenapa Rasul harus melapor kepada Allah? Rupanya Allah tidak tengok apa yang kita buat. Rupanya Allah tidak melihat apa yang kita laksanakan. Rupanya Allah tidak tahu apa yang hari ini kita buat. Tahu, la ta'khuzuhu sinatun wa la. Allah tidak ngantuk, Pak. Allah tidak tidur. Allah tahu. Jadi kenapa Nabi melaporkan apa yang kita lakukan malam ini? Karena saking dan sayangnya Nabi kepada kita semua. Amin. Jawab kita wajar kalau tak ada satupun manusia yang cemburu di muka bumi ini ketika pasangannya jatuh cinta dengan sosok Muhammad. Ibu punya suami ibu bercakap, Oma, cinta kalian sama Muhammad itu biniku takkan cemburu. Begitu pun istri, Opa, cinta kalian sama Muhammad itu takkan ada satupun suami yang cemburu. Kecuali aku tuh tanya dulu, Opa, cinta kalian sama
Maka kita hari ini berkumpul karena cinta kepada Nabi. Malam ini kita berkumpul bersilaturahim karena kita mau mengharapkan berkah Al-Qur'an. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau mau kita dapat berkah Al-Quran itu, muliakan orang-orang yang mengajar Quran, muliakan orang-orang yang peduli kepada Al-Quran. Ikatan persaudaraan Qori'ah dan Hafiz-Hafizah menjadi wadah bagi para ahli Quran. Maka muliakan mereka, abadikan keberadaan mereka, akui keberadaan mereka, karena wadah inilah yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan lewat Al-Qur'an. Allah pandang bisa keliling-keliling dunia, kejuaraan Qori tingkat dunia, beliau juara 1. Kalau ada kejuaraan tingkat akhirat, bisa jadi dia pulang lagi. Beliau gurunya Bang Haji David. Orang tua ini pemain ini, pemain di TKI. Kau jelek aku tak berbicara. Ini coba, gurunya berhasil, muridnya coba berkabur. Si muda, mobilnya tengok mewah, bukan macam mobil jalan. Disangka aja orang. Kalau dia aku bintangnya. Bikinlah memakai tugas kau ya. Memang kan sekali aku bilang. Maka Quran itu berkah yang luar biasa, dan salah satu syafaat yang akan kita harapkan adalah syafaatul. Maka bersyukur kita dengan adanya silaturahim seperti ini, haflah seperti ini. Inilah yang akan membangkitkan ghirah kita, membangkitkan semangat kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Lihat guru-guru ngaji Quran di sini. Ibu, sebulan berapa guru ngaji Quran di sini Bu kasih? Dia macam apa? Kata apa? Karena gue tulisan ke Cina, tugas jantan cuma 3, mencari, menyetor, menyusun, mencari, menyetor, menyusun. Macam tuyul sudah. Tuyul itu kan 3, mencari, menyetor, menyusun, mencari, menyetor. Berapa sebulan Ibu kasih guru ngaji? Berapa? Yang ada, gratis. Guru ngaji di sini. Bu, kalau saya diberikan makan itu, benar-benar aja lah. Perlihatkan guru-guru Quran itu supaya berkata nyampe kepada kita. Hebat anak kita ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka dunia dan akhirat pasti akan mengikuti. Orang hari ini kalau mengajar dunia, akhirat belum tentu dapat. Betul apa ya? Orang kalau terlalu sibuk dengan dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau sudah akhirat menjadi prioritas, maka dunia akan begitu. Kalau orang yang dekat dengan Quran yang miskin tak ada. Betul apa ya? Betul apa ya? Minimal apa? Damai, tenang, rukun rumah tangganya. Kenapa mereka Al-Quran masuk ke dalamnya? Kata Nabi SAW dalam kitab Al-Qur'an wal Marjan, Sahih Bukhari Muslim. Kumpulan kitab Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada keberkahan adalah rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Quran. Rumah yang dibacakan Quran. Maka kata Nabi, dari dalam rumah itu menembuslah cahaya sampai ke langit. Dari cercah-cercah cahaya itulah berkah bakal turun. Ustaz, berkah itu apa sih Ustaz? Berkah itu begini, Wah, dengar berkah itu begini. Ini hujan dikeluarkan, Bu.
Ngaji itu bagus gimana? Biar saya tapi rajin. Buat apa ngaji satu terus? Tapi setahun. Biar aja ngaji saya sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Gak apa-apa. Bagus Pak. Kenapa kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu, tapi dua satu, sin satu, mim satu, alif satu, lam satu, ha satu, alif satu, lam satu, ro satu, ha satu, mim satu, nun satu, alif satu, lam satu, ro satu, ha satu, ya satu, mim satu. Totalnya 19 huruf. Kali 10 kebaikan. Ketika kau wudu, kau tak wudu, satu kebaikan yang kau dapat. Enak tak? Enak tak bang? Pak kita isi pakai KM, Pak begitu aja nanti aja Pak. Pak yang dulu nih, Bapak kalau sudah nampak kue itu puasa mau Ustaz mengucapkan. Jangan juga kita tidak terbiar apa terus langsung. Biar ya Pak. Jangan dibagi dulu ya. Tidak fokus. Ya, apa orang dulu ya? Betul lah ya. Capek kali jadi baru pindah ke dalam. Betul. Tolong saya. Betul. Yang saya yang belum ada pulang banget kamu dulu. Tanggal 6 sebelum pulang. Belum sempat kapan-kapan selama ini kita juga dipanggil gitu. Kamu rasanya untuk sekarang. Oke. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu, tapi per huruf satu totalnya 19. Kalau kau berwudu ketika membaca 10 kebaikan per huruf, kalau tiada wudu 1 kebaikan. Maka lazimkan mengaji ya Bu. Habis maghrib tak apa, 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahul azim. Tidak masalah. Ada sebaiknya lama di rumah kan? Untuk boro-boro itu ada kan? Hidupkan itu, kasih motivasi sama tetangga. Ngaji yang pakai itu. Tapi yang kita saling alim, tidak apa-apa. Ngaji aja. Kalau ada orang ngaji pakai ini, memotivasi tetangga. Boleh, Ustaz, boleh. Lebih bagus mengaji pakai itu di rumah daripada sampai itu membuat nyanyi semua minuman. Gak ada bagusnya, lebih bagus ngaji. Ngaji yang elok, pakai ini, kuatkan volume. Memotivasi tetangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetangga masnya makin kali suara tetangganya sampai berhenti punya aku mendengarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambut tetangga sampai berhenti dengan pakai tetangga. Alif. Ada yang sia-sia, tak ada yang sia-sia. 1 bulan kau khatam huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamu. Selesai 1 huruf hijaiyah. Bulan kedua masuk. Likatina kami mati depankum adakum. Wadatina kami mati depankum adakum. Dia jadi ada cuma alif. Ingatena mati depankum adakum. Pentingnya
malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anbiya wal mursalin, penuntut para nabi. Rasul mengajarkan Quran kepada kita umatnya menjadi kuntum khair ummah, menjadi umat yang terbaik. Maka lazimkan kita mengaji Quran supaya dengan Quran itu akan muncul keberkahan dalam rumah kita. Amin. Insya Allah. Kalau ada anak-anak yang ngaji maghrib Quran di rumah, kamu yang dengan kulit kasih guru ngajinya, dengar bu, kamu yang insya satu berkah salawat dan Quran akan mendatangkan syafaat untuk kita di akhirat. Yang kedua, apa yang Ustaz sampaikan, masih suasana Muharram. Ini menjadi bulan muhasabah buat kita. Kenapa menjadi bulan muhasabah, Ustaz? Kata Umar bin Khattab, hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Jelas? Hitung amalmu sebelum amalmu dihitung Allah. Kalau sudah amalmu dihitung Allah, maka selesai, terlambat semua. Ini bulan Muharram. Kalau kita orang Jawa ngomong ini bulan Suro. Betul? Sini mana orang Jawa tak? Saudara, oh hampir aja saudara Jawa. Apa yang ngomong? Mana orang Jawa itu? Banyak kan? Bismillah. Ada yang berkata, kenapa saya bersama dengan beliau? Ngomong ini kan? Jadi, kalau di sini orang Jawa banyak, aku orang Jawa ya. Betul, orang Jawa aku. Emak ayah itu dari Cilacap. Dia semua aku, gak percaya kau. Betul Pak. Kita ini kan ada maaf, orang Jawa ini kalau sudah masuk bulan Muharram, kita takuti orang. Betul kan Ustaz? Kantor puas ini cerek gak orang minta fakwan ini bisa berlaku orang ada yang kawin saya, ada yang minta sini. Ini bulan Muharram bulan baik Pak. Kenapa Ustaz cakapkan begini? Maaf, 12 bulan dalam setahun Allah ciptakan. Allah katakan dalam Quran ada 4 bulan mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kata Nabi, siapa yang berbuat kebaikan di bulan yang mulia ini, salah satunya bulan Muharram, maka kebaikannya akan dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat maksiat dan dosa, maka kemaksiatan dan dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini bulan Muharram bulan Ego ya. Ini bulan Suro bulan bagus. Jangan kau takut-takut orang dengan bulan Suro ini. Jangan pesta bulan Suro. Kenapa yuk? Bulan panas. Siapa bilang bulan panas? Bulan Juli ini. Hujannya enggak panas. Ojo pesta bulan Suro. Kenapa? Sudah timat itu. Seperti malam satu Suro apa Susana Kuntilanak tahu kan ini loh dengan dulu ini kasih tahu ya Kuntilanak itu dia kalau mau keluar nggak mesti bulan Suro. Kalau mau keluar aja suntuk dia keluar sama dengan kita suntuk kita keluar kan. Nggak mesti bulan Suro. Kamu sering mau jumpa kayak gitu, yang asli aja berjumpa. Betul. Saya kan kalau ceramah di daerah Sumatera Utara ini, ada kemarin ceramah di Sumatera Utara. Pernah satu malam, aku tengah malam pulang. Dari mana itu? Kau sampai sedekat dalam daerahnya. Dia kemudian itu jurnalistik. Aku biasa kalau selesai ceramah capek aku buka batik, kaos aku peci, kudentak simpan, aku tidur di bangku belakang. Malam itu aku sama supir berdua tahu-tahu di stopnya mobilku. Begitu berhenti mobil itu bertanyalah sama supir, kenapa berhenti? Itu bilang, maaf ya, kenapa? Di depan
depan ada yang ketok. Siapa yang ketok? Cewek. Mak, mungkin kan? Betul banget Yesus. Guru aku tengok cewek. Tapi pertama aku pandang kaki. Kenapa kaki Ustaz? Pastikan nampak atau tidak. Kalau nampak, asal sudah tidak itu kan. Ada teman ya kan? Aku tengok kakinya jejak. Tapi belum yakin aku. Tetap ku tengok kakinya. Takut makhluk astral. Siapa makhluk astral itu? Makhluk astral itu. Nengok muka dia berbeda, alis dia berjelak. Apa lagi? Bibir dia bermincu, kaki dia berbulu. Bencong. Ini kalau dia begini hantam aja ini. Kalau benar, tengok bersih, berarti asli perempuan. Belakangnya yang kaca mobil itu kan. Aku tengok. Bukanlah. Tanya. Kenapa kau sebut kami? Cuma panggilan. Cuma panggilan. Waktu peci, waktu kunci. Kau tahu, aku Ustaz. Dijawab punya. Ustaz punya apa? Kami berkaya punya. Ini kunjian asli, tak mesti marah simbol itu. Maka jangan kau memikir macam itu. Jangan pesta bulan Suro. Kenapa? Banyak orang cuci keris. Ada cuci keris setahun sekali. Kalau bisa cuci keris setiap malam cuci. Cuci keris setahun sekali bukan keris sekali. Enggak, aku cuma ingin menerangkan begini Bapak Ibu. Ini bulan Muharram, bulan Suro ini bulan mulia. Perkara kau berada, silakan kau berada. Perkara kau berbudaya, silakan kau berbudaya. Tapi jangan sampai kau beradat dan berbudaya, tapi menyalahi aturan syariat agama Allah. Betul? Betul? Perkara yang kuning pun mengaji. Ampungan, di sini ada ampungan. Baru sepuluh ampungan di masjid. Bawa botol, ya kan? Nasi, pakai ikro, ada yang nasi lauk indomie sama telur, ada yang lauk indomie sama nasi, ada yang nasi sama telur, tinggal pakai indomie. Ada yang cuma bawa nasi aja, ini udah lekat ini Pak. Aku kayak gitu, imun-imun ya, aku yang mencatat imun-imun itu. Belum mantap terus doyo Bapak dan Ibu, ibu-ibu para ibu istirahat selamat bisa Pak. Karena orang Jawa, tak maaf, jangan kita kait-kaitkan kelending-kelending perang-perang itu dengan datangnya Muharram atau bulan Syawal. Ini menjadi kebiasaan seperti kita. Jangan sampai kita punya prinsip kayak begini. Kenapa Ustaz? Karena Muharram ini salah satunya adalah bulan diterimanya taubat seorang Adam dan Hawa. Betul? Nabi Adam taubatnya diterima di bulan Muharram. Nabi Adam oh siapa? Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa itu maaf, cuma satu kesalahannya, makan buah khuldi, dicampakkan Allah dari surga. Hawa salah Hawa-Hawanya pengen masuk ke surga. Pertanyaannya, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Ini yang dibacakan sama Taurat kita tadi. Innahu
dikasih hidup oleh Allah. Karena apa? Allah masih sayang sama kita. Allah masih peduli sama kita. Allah masih open sama kita. Maka buktinya Allah sayang, Allah open sama kita. Kita masih dikasih hidup, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Betul nggak ya? Benar nggak? Maaf kalau ngomongin dosa, kita semua punya dosa. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ada di sini nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan Anda. Aku nggak punya dosa, ada. Biar pantungkan kepala di masjid. Ada di sini nggak punya dosa? Mau tahu aku? Ada nggak di sini nggak punya dosa? Semua kita ini punya dosa. Pak Wakil Wali Kota, ada nggak dosanya? Ada nggak? Banyak. Dosa nomor 2 terbanyak dibenci beliau lah. Kenapa? Dia wakil. Berdosa. Pak Haji Yusuf punya dosa nggak? Besar. Apalagi merangkap-rangkap, anggota dewan merangkap ketua IPOM, merangkap PKM, banyak ada dosa itu. Punya dosa Pak Haji. Pak Haji David, ada dosa nggak? Banyak. Nih, Bapak ada dosa nggak? Banyak. Nih, kawan ini. Ustaz Jarod, ada nggak dosanya? Banyak. Bang Haji Muhammad, Rumah Benci, ada nggak dosanya? Banyak. Apalagi lama datang. Apa datang cepat pulang, banyak betul dosanya. Semua kita punya dosa. Nih, yang ngomong ini, Ustaz Munsai, punya dosa nggak? Kompak ini ya. Punya dosa saya Pak. Kita ini demi Allah, kita semua punya dosa. Hanya saja aib kita sekarang sedang ditunjukkan. Kalau Allah bukakan sedikit saja aib sadar sama diri kita, jangankan untuk bertemu saudara kita, keluar rumah pun tidak akan sanggup kita. Maka orang kalau aibnya mau dijaga oleh Allah, tolong jaga aib saudaranya. Jangan hidup ini mana gajah di pelupuk mata dia tak nampak, tapi semut di seberang lautan dia nampak. Jangan hidup macam begitu. Yang merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan hari ini apa? Sangka buruk kita sama orang lain. Makanya kata Syekh Jalaluddin Rumi, apa kata Maulana itu? Syekh Jalaluddin Rumi itu seorang ulama tasawuf yang menyebabkan perpecahan itu karena sangka. Kenapa kita punya sangka buruk? Karena kata beliau, kita ini tak menemukan kunci kenikmatan dalam hidup. Misalnya sama sedikit. Kita ini sangka buruk sama orang. Kenapa? Karena kita tak dapatkan kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci nikmat dalam hidup itu, Ustaz? Kunci nikmat dalam hidup itu cuma satu. Apa, Ustaz? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepada manusia. Kalau selagi kita sibuk urus punya orang, urus saja punya kita. Ibu suruh urus punya orang, punya ibu tak terurus, tenaga punya ibu diurus orang. Kau tak pernah urus lakimu, terakhir lakimu diurus orang. Kau tahu? Kita masing-masing sudah punya takaran. Maka urus punya kita masing-masing. MC aja, jangan habis MC disuruh ceramah. Nanti habis ceramah jadi agak travel aja. Suka. Gak usah urus punya orang, urus saja punya kita masing-masing. Kenapa? Masing-masing kita sudah ada kadarnya apa? Setengah mampus itu kita mengejar dunia itu. Kalau sudah segitu takarannya, ya segitu Pak. Banyak yang nampak di mata kita, tapi sedikit itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah terlalu koyo-koyo biasa aja Pak. Santai aja demi bismillah. Jangan pikirkan besok, pikirkan aja yang sekarang. Belum tentu besok apa hidup. Ya pria. Yang penting hari ini awak masih hidup. Hari ini awak pikirkan bagaimana caranya awak
jadi lebih baik untuk hari ini. Perkara besok itu. Kenapa? Tidak ada jaminan besok kita bakal hidup lagi atau tidak. Orang habis dengan ceramah, malam ketawa-ketawa, insya Allah pulang dapat ilmu, ternyata besok subuh meninggal. Ada malam habis dengan ceramah, dan dengar, dan ceramah jarang dia. Maka jangan sibuk mengurus punya orang, urus saja punya kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia, apalagi cintamu kepada dunia melebihi cintamu kepada Allah. Rusak. Maka hari ini bukan masa waktu kita. Kita semua punya dosa aja saja hari ini kita ditutup aibnya oleh Allah. Ini yang ngomong ini maaf. Ini saya diundang kemari maaf. Bukan karena saya punya ilmu enggak. Wah saya orang al-fakir ad-dhaif Allah. Miskin ilmu sedikit apa ini orang kita. Kalau perkara ini guru-guru kita di sini lebih banyak. Kiai-kiai kita, guru-guru besar kita. Ini benar ini sekarang yang ngomong di depan Bapak Ibu ini belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu. Bisa jadi yang dengar di bawah ini jauh lebih parah. Nanti kalau aku yang bicara aku mulai lagi ngomong lagi sama. Yang lupa mulai lagi. Ini ngomong tak ada uang saya jangan. Jangan dibebaskan di bawah masuk. Ya, maka hari ini kalau kita perbaiki, karena kita semua punya dosa, kita semua pelaku-pelaku maksi, kita semua pelaku-pelaku maksi, kita semua pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah mau merasa salah. Betul. Allah lebih cinta sama pelaku maksiat yang mau taubat daripada orang soleh tapi tak pernah merasa salah, merasa paling benar aja. Dibenci dia dalam model kayak gitu. Ada. Datang orangnya. Tiap kali dia datang itu maksudnya. Karena kita ini pelaku-pelaku maksiat, maka Allah menyuruh kita buat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang suka taubat, Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Maka di bulan Muharram ini Bapak Ibu, ini bulan kita menghitung amal kita, menyesali segala amal-amal yang sia-sia yang pernah kita lakukan, menyesali perbuatan kita dengan berpasrah, menyerahkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Kau yakin Allah nampak akan engkau. Kalau sudah kita yakin
perbaiki amal kita. Dikasih hidup, perbaiki hidup kita, perbaiki amal kita. Dititipkan harta oleh Allah, jadikan harta kita sebagai ladang amal, sebagai jalan dan jembatan untuk mempermudah kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ada harta infak. Mana kota infak? Mana kota infak? Mana sana? Mana kakak yang tadi? Yang bapak kardus tadi? Raju. Nah, cepat jalankan. Yuk, monggo silakan Pak. Ini agak lama depan Pak Fatul Wali Kota. Mau tahu apa sudah tahu Fatul Wali Kota? Ayo coba. Pengen tahu sudah tanya Pak Haji tadi. Aku dulu sini. Nanti PPK WhatsApp cakap aja kau jalan. Aku keluar. Dua aja banyak. Aku belum terima ini. Ya, coba bismillah ayo. Tapi sholawatan ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Buat apa sedekah 100.000
tahun sekali. Apa? Itu bukan sedekah itu. Kesalahan pajak itu. Ini contoh Bapak Pilih, contohnya ini. Pada waktu yang sama dipakai apa untuk sedekah? Kata Nabi, "Mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati." Ada harta sedekah kepada kekuatan. Ada kekuatan awak, ada kesehatan awak. Awak bantu yang susah, awak bantu yang lemah dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita. Ustaz, aku dah tua, ada kekuatanku. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu awak, sedekah awak dengan ilmu awak. Sampaikan ilmu kita. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang tahu ilmu Quran lalu dia mengamalkannya. Inilah ciri orang-orang yang bermanfaat. Maka hari ini ketika ada ilmu awak, sampaikan sama orang. Inilah yang dikatakan au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Satu kebaikan yang kita sampaikan kepada orang, lantas ketika kita wafat, kebaikan itu dilanjutkan dengan orang yang sudah kita sampaikan. Itulah yang pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah wafat, mengalir sampai hari kiamat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang kedua, Muharram ini bulan puasa ini. Sadar kita ini semua pelaku maksiat, kita ini orang-orang yang berdosa. Maka jangan pernah merasa bersih, perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki amal kita, hitung amal-amal kita sebelum amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, terakhir yang ketiga. Sekarang 12, terakhir nanya. Kalau nanya, yang ketiga, Muharram ini Bapak Ibu Syahrul Yatama. Apa itu Ustaz? Bulannya anak yatim. Maka di bulan Muharram itu kita diperintahkan untuk selalu dekat kepada anak yatim, santuni anak yatim. Karena bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Gak mesti banyak, biar sedikit, tapi munafik. Daripada kita banyak mengundang anak yatim, tapi cuma menyoba. Biar sedikit, tapi munafik. Daripada banyak, tapi menyoba. Perkara kita ngasih bukan kuantitas, tapi kualitasnya. 100 anak yatim yang diundang, tapi isinya cuma 10.000. Kemamut. Tahu kemamut? Makan modal. Ongkos besarnya pun tak banyak. Betul Pak, saya pernah begitu diundang. 100 anak yatim, 1 bulan dan takbir takbir. Waktu ceramah, saya berceramah, anak-anak lari ke kamar mandi. Aku pun ke kamar mandi juga lah. Apa itu Ustaz? Orang kecil. Waktu sampai ke kamar mandi, aku tanya anak-anak, kalian ngapain di sini? Biasa Ustaz, ngecek Pancasila. Oh iya, oke lah, udah paksa aku ke kamar mandi kan? Kisi-kisi orang itu. Berapa? 10.000. Kau kecil, makanya dapat 10.000. Aku besar merahnya, kata kawannya. Malah merah 10.000 merah. Bukan, kok gila 10.000 kata kawannya. Aku dalam tersenyum. Berbarang, gimana? Aman, apa yang aku besar? Modal kita tadi. Kenapa ya 10.000 besar? Oh iya, gak apa-apa lah. Misalnya gak apa-apa. Bisa punya Ustaz, tapi sama isinya. Anak-anak jadi Ustaz, sama seru. Tadi bisa kan? Wajib sama. Oh, wajib. Bisa kan sama punya anak yatim juga kan? Sama lah, ini perayaan. Maka hari ini kita masuk di bulan Muharram, kata Nabi di bulan yang yatim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Sebanyak kau usap rambut anak yatim, kau usap kepala anak yatim, sebanyak itulah pahala yang Allah berikan kepada. Maka bulan Muharram ini bulan anak yatim, muliakan anak-anak yatim. Kata Nabi, siapa yang menyayangi anak yatim, maka dia menyayangi aku, dan nanti dia hidup bersama di surga kepadaku bersama dengan berbagai dua jari dari tengah dan dari telunjuk sambil Nabi mengacungkan 2 jari yang dimaksud. Maka dekat kita dengan Rasulullah. Nah, bulan Muharram ini lebih baik, terbaik untuk masuk dengan anak yatim. InsyaAllah Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita. Amin.
Apa yang mencapai keberkahan dalam hidup? Kalla la tu'minuna al-yatim wa la ta'aduna 'ala ta'amil miskin. Lupa sama anak yatim, lupa sama orang miskin. Maka Allah akan campur berkah dalam hidupnya. Banyak manfaatnya, tapi selalu kurang manfaatnya. Kang Musuh, dan itu aja yang disampaikan ya. Udah ya, udah lah yang lainnya ya. Sebenarnya apa sebabnya? Darah, kita lihat selama jam 10, sekitar 12. Pertama, saya mau sampaikan, ambil berkat Tuhan dengan senantiasa memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ada info di sini, dukung program-program baiknya. Jadikan info itu milik kita bersama. Kalau sudah info itu milik kita bersama, maka kita jaga, kita dukung, kita support para ahli Quran agar kedepannya dengan berkat Tuhan ini berkah juga daerah kita, khususnya kota Binjai yang kita cintai. Amin. Yang kedua, ambil berkah selawat dengan senantiasa melazimkan lisan kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi. Jangan sampai nanti Nabi ketika kita bangkit dari kubur lupa kepada kita umatnya, karena kita tak pernah mengharapkan syafaatnya dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, Muharram ini bulan yang baik, bulan muhasabah diri, maka itulah amal kita sebelum amal kita dihitung Allah. Caranya gimana? Mohon ampun dengan beristighfar, mohon ampun dengan memperbanyak zikir, sadar kita akan kesalahan kita, sesali semua kesalahan kita, bertaubat, mohon ampun dan jaga kita mengenai apa yang sudah kita lakukan. Maka insya Allah dengan taubat nasuha itu Allah akan datangkan ulaika yarjuna rahmat Allah, rahmatnya akan datang untuk kita. Kalau sudah rahmatnya datang untuk kita, wallahu ghafurur rahim, maka ampunan dan sayangnya Allah pasti akan kita dapatkan. Besar dosa kita, luas kemaksiatan kita, lebih besar dan lebih luas ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Insya Allah. Pertama, Muharram ini syahrul yatama, bulannya anak yatim, maka muliakan anak yatim di bulan ini. Siapa yang menyayangi anak yatim, maka dia menyayangi kata Nabi, dan nanti dia akan bakal hidup bersamaku di surga. Bagaikan dua jari dari tengah dengan jari telunjuk, maka kita akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah. Itu saya barangkali bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita untuk terus memperbaiki nilai-nilai persatuan dan kesatuan di antara kita. Hilangkan kesangkaan buruk, isi dengan zikrullah, karena dengan zikir itulah yang akan mencuci hati kita dari sangka buruk kepada saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ila liqa ma'as-salamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.